Selamat pagi Sobat Link Aja, baik yang hadir di online melalui Instagram Live maupun di offline di Bali Collection. Selamat datang di acara IG Live Link Aja bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Telah hadir bersama kita ada Bapak Yon Asal selaku staf ahli Kementerian Keuangan bidang kepatuhan pajak. Selamat datang Bapak. Dan telah hadir juga digantikan di Dirjen Pajak dengan Ibu Inge selaku Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat Humas Dirjen Pajak. Lalu juga ada Ibu Dian Anggreni selaku Penyuluh Pajak Ahli Madya, dan yang terakhir pada Ibu Ani Natalia selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Nah, dari Link Aja ada siapa sih rekan-rekan sekalian, Sobat Link Aja? Telah hadir juga Bapak Rizky Alfat selaku Vice President untuk Consumer Growth Link Aja. Mungkin tanpa lama-lama lagi karena sudah menunggu, kita bisa langsung mulai masuk ke acara diskusinya. Mungkin ada beberapa diskusi nih Bu terkait dengan bagaimana sih inovasi Ditjen Pajak dalam melayani, dalam mengoptimalisasikan penerimaan negaranya. Mungkin boleh yang pertama kepada Ibu Ani Natalia. Silakan. Apa sih Bu tantangan dan peluang yang dapat dilihat oleh Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak dalam mengoptimalisasikan penerimaan negara? Baik, kalau kita bicara tentang apa sih tantangan dan peluang ya dalam kondisi kemajuan teknologi sekarang ini dengan ekonomi digital gitu ya. Nah, kita bisa melihatnya pertama dari tantangan dulu. Apa sih tantangannya? Tentunya everything is changing, disrupsi. Kalau dulu semua orang kita tahu bisnis itu konvensional, kalau sekarang sudah dengan digital, gitu ya. Tentunya disrupsi ini membuat penerimaan pajak, bagaimana kita mengelola penerimaan pajak nggak bisa dengan cara-cara konvensional, sehingga tantangannya bagaimana kita bisa memajaki juga dengan kemajuan teknologi sekarang dengan ekonomi digital ini. Nah, kalau peluang-peluangnya, kalau kita bisa lihat contohnya adalah bahwa dengan kemajuan ini kita lebih mudah lagi memberikan pelayanan perpajakan ya, dengan pelaporan sekarang udah e-filing ya kan, mau bikin NPWP udah e-registration gitu ya, sangat mempermudah kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk akses perpajakannya, dan juga untuk pengawasan tentunya, jadi mempermudah kita juga untuk mengawasi kepatuhan perpajakan dari masyarakat. Mungkin bisa ditambahin dari Bu Ina. Dari Bu Ina boleh, silakan. Tadi sudah bicara tantangan dan peluangnya kan gitu. Nah, kami di Direktorat Jenderal Pajak juga berupaya supaya tadi peluang tadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami sekarang kalau lihat dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak nih, banyak yang milenial juga ya, yang memang harus bisa mengikuti teknologi. Jadi kami tidak mau kalah nih, kalau wajib pajaknya semakin kemampuan teknologinya semakin tinggi, kami juga berupaya untuk bisa menyesuaikan dengan proses bisnis wajib pajak. Kita mencoba mengerti apa yang mereka lakukan, secara teknologi kita ikuti. Jadi ya tadi betul Bu Ani bilang, kita pun bisa mencoba melihat aktivitas wajib pajak melalui dengan memanfaatkan secara teknologi tadi. Gitu kira-kira. Jadi intinya adaptasi dari mungkin yang konvensional, dari yang tradisional menjadi mengikutilah digital, mengikuti menjadi teknologi terkini. Nah, kalau misalnya kita lihat ke belakang Ibu, dari mungkin masa pandemi ini kan membuat juga untuk semakin menggencarkan lah ya untuk penggunaan teknologi yang mungkin dari meeting offline jadi online, seminar biasa kita berkumpul, kita jadi menggunakan webinar seperti saat ini. Nah, mungkin aku boleh lanjut ke Bapak Rizky, Mas Rizky mungkin terkait bagaimana sih Link Aja menilai dampak dari pandemi selama 2 tahun ke belakang, hampir 3 tahun ya Ibu ya, terhadap upaya dalam memajukan teknologi, memudahkan masyarakat dalam pengumpulan pajaknya. Baik, terima kasih. Memang kalau kita perhatikan ya, dalam masa pandemi kemarin, pasti penerimaan pajak menurun ya Bu ya, cukup pasti karena sumber-sumber ekonominya melambat, itu udah pasti, dan otomatis juga pajaknya juga menurun. Nah, di situ memang kesempatan kita sih, momen mungkin di hampir semua lini kehidupan ini terpaksa ya kita mungkin jadi kecepatan untuk digital ini ya, jadi dipaksa untuk go digitalnya
mungkin kalau nggak ada pandemi nggak secepat ini nih proses digitalisasi. Jadi di balik suatu musibah pasti ada aja hikmahnya di balik itu. Nah, ini pun juga yang kita rasakan nih di dunia fintech ya, di mana Link Aja juga mendapatkan imbas positif ya, bukan berarti menari atas penderitaan ya. Namun kita melihat bahwa orang gimana pun juga tetap harus bayar pajak. Nah, kita gimana caranya sosialisasikan nih fitur yang sudah ada. Kita udah ada modul penerimaan negara, Gentry. Nah, itu mungkin salah satu yang kita terus dorong bahwa nggak perlu datang physically ke kantor pajak atau ke banknya gitu ya, cukup lewat link aja pembayaran pajak itu bisa dilakukan seperti itu. Makin mudah ya Mas ya. Mudah. Sekarang sobat-sobat rebahan nih khususnya bayar pajak bisa langsung sambil rebahan aja. Tapi yang ingat, yang walaupun dibayar, yang penting harus dilaporkan ya Ibu ya. Jangan lupa dilaporkan, itu udah bayar, nggak dilapor, tetap aja dikejar-kejar. Nah, dari paparan tadi Mas Rizky, mungkin boleh balik ke Ibu Dian. Sektor apa sih Bu yang masih bisa dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara ini? Oke, baik, terima kasih Pak Joshua ya. Jadi kalau kita bicara sektor penerimaan ya, kita pasti mengikuti sekarang bagaimana terjadi komoditi booming ya, menunjukkan bahwa Indonesia ini ternyata masih kaya dengan sumber daya alam gitu kan. Nah, ini ada upaya pemerintah dengan melakukan hilirisasi sumber daya alam supaya nanti bagaimana bonus demografi yang akan kita capai di tahun 2030 nanti itu juga akan membantu ya, akan bisa termanfaatkan dengan baik sehingga meningkatkan penerimaan negara. Dan kemudian yang kedua adalah tadi kembali masalah adanya perubahan fundamental terhadap transaksi yang tadi konvensional menjadi digital gitu kan. Nah, ini akan juga menjadi tujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan di sektor itu. Bagaimana tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kita akan berusaha untuk keep up dengan dinamika perubahan bisnis tadi yang tadi konvensional menjadi semuanya semua ini ya, proses transaksi perdagangan, jasa itu harus semuanya menggunakan digital. Nah, itu kita berupaya untuk menyusun regulasinya supaya sesuai, seperti contohnya kemarin di tahun lalu ya, ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang salah satu aturan turunannya adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 69 ya, yang mengatur mengenai transaksi pemajakan atas transaksi fintech seperti itu. Mungkin Bu Ani atau Bu ingin menambahkan? Jangan lupa juga bahwa ada aturan mengenai perdagangan melalui transaksi elektronik ya kan. Nah, itu melalui sarana elektronik itu juga sudah kita atur, ada kebijakannya supaya memang ada beberapa yang kita tunjuk sebagai pemungut. Nah, untuk saat ini kita menunjuk beberapa platform, beberapa pihak mitra menjadi pemungut pajak. Nah, kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi yang akan membantu gitu kan, karena memang yang namanya transaksi digital kan sekarang sedang booming tadi. Dan satu hal lagi bahwa kami Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki semacam task force nih. Kita melihat ada apa dengan digital ekonomi, perkembangan digital ekonomi seperti apa. Nah, task force ini berusaha mengerti kira-kira apa yang dilakukan oleh wajib pajak dan bagaimana cara kita bisa menggali potensi dari transaksi yang berbasis digital tadi. Gitu mungkin. Terima kasih Ibu. Tentu saja kalau dari saya sendiri bisa sampaikan juga, mungkin task force atau gugus tugas ini juga membutuhkan peran aktif juga dari industri berarti ya, untuk membutuhkan pendapat apa sih yang sekarang sedang hits di industri, khususnya industri teknologi. Nah, mungkin boleh masuk ke Mas Iki lagi. Mas Rizky, menurut Mas Rizky apa sih peran perusahaan atau industri teknologi finansial khususnya Link Aja dalam mendukung peningkatan penerimaan pendapatan negara? Nah, mungkin lebih ke responnya terhadap pasca pandemi bakal seperti apa lagi? Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui, tadi saya sempat sampaikan ada modul penerimaan negara B3 apa sih gitu ya. Jadi sometimes untuk di end users itu nggak paham kalau menunya itu aja. Nah, jadi dari Link Aja kita melakukan semacam inovasi, merevamp menunya. Jadi kita pilih-pilih Bu, ini bisa buat bayar PPH gitu. Tampilkan dulu PPH. Ini PPN gitu. Jadi walaupun itu akan bermuara ke satu platform atau ke page yang sama, yaitu memasukkan kode bayar yang sudah di-create ya.
Jadi untuk memudahkan mereka para users, jadi ada bisa bayar paspor gitu. Nah jadi kita pecah-pecah tuh menu-menu tersebut. Nah itu salah satu bentuk dari kontribusi link aja untuk meningkatkan dan memberikan edukasi bahwa bayar-bayar NPN Gen 3 itu tuh ada ini loh, ada bayar KUA loh gitu misalnya kan. Nah even bayar KUA pun kita pecah Bu. Jadi hal kecil cuma bagi kami mungkin itu akan memberikan impact yang cukup besar. Karena edukasi itu menurut kami hal yang paling penting. Begitu udah educate dia akan mencoba, oh seperti itu dia mudah ngebayarnya gitu. Nanti mungkin next step-nya baru dari teman-teman pajak untuk masalah pelaporan ya. Itu maksudnya kan next-nya harusnya lapor. Karena banyak yang sudah aware, saya udah bayar tapi nggak lapor, jadi ya nggak kecatat, bukannya kecatat lah, tahapannya masih belum kelar gitu, masih setengah jalan. Jadi yang sudah kita lakukan adalah mungkin kalau bisa dibuka aplikasi link aja-nya. Jadi fitur-fitur pembayaran pajaknya sudah kita customize sedemikian detailnya. Jadi itu salah satu bentuk support kita agar perpajakan kita juga makin penerimaannya makin masif sehingga target pendapatan pajaknya juga makin melebihi target Ibu ya. Semoga. Oke. Boleh silakan Ibu, silakan. Mau nambahin dari Pak Rizky nih. Ini membantu Direktorat Jenderal Pajak banget ya Pak Rizky supaya apa? Nggak salah setor, nggak salah setor gitu kan. Kadang-kadang kan wajib pajak dia sebenarnya mau bayar PPh, tapi salah masuk ya, salah kode masuk ke PPN. Itu kan membuat sesuatu yang nanti harus mereka perbaiki, ada administrasi dilakukan. Nah dengan cara seperti itu bisa mengurangi banget. Dan juga tadi misalnya kalau misalnya bayar pajak SNK, nah berarti kan pajak daerah tuh nanti gitu kan. Jangan sampai nanti mentang-mentang bayar pajak, dulunya semua pajak, ada nanti kantongnya kantong pusat mana, kantong daerah mana. Jadi sangat membantu sekali. Terima kasih banyak inovasinya. Silakan Ibu, silakan Bu. Jadi Pak Rizky tadi tentunya kita Direktorat Jenderal Pajak sangat senang bermitra gitu ya untuk dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui memberikan channel-channel pembayaran pajak yang jauh lebih mudah kepada masyarakat. Semua orang kan kita pengen tuh bayar pajak jangan susah, we have to make it easy gitu ya. Dan sehingga dengan bekerja sama dengan para platform seperti ini aja gitu ya untuk channeling pembayaran pajak itu tentunya sangat memudahkan. Dan seperti disampaikan oleh Ibu Ina tadi, masih banyak masyarakat yang suka salah gitu, salah jenis setoran gitu ya, sehingga akhirnya memberikan beban administrasi yang tidak perlu baik kepada para pembayar pajak maupun di kantor pajak gitu. Jadi sekali lagi terima kasih ya dengan sangat mempermudah para pembayar pajak untuk dengan melakukan pembayaran pajak mereka. Terima kasih Ibu. Nah mungkin kalau bisa aku singkatkan tadi, berarti teknologi ini juga berperan lah untuk memotong proses administrasi yang tadi yang mungkin harus panas-panasan, harus antri, bahkan isi form. Jadi kan cukup masukin nomornya aja lewat HP, langsung proses pembayarannya. Tapi baik tadi harus benar ya Pak pilihannya. Nah mungkin boleh lanjut lagi. Menurut Ibu seberapa besar sih potensi teknologi ke depannya setelah ini untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara baik itu dari sisi awareness masyarakat maupun dari sisi setorannya? Saya dulu ya. Kita nambahin lagi ya. Boleh. Jadi kalau kita bisa melihat seberapa besar peranan teknologi, kalau menurut saya, we cannot go back ya. Kita nggak bisa mundur lagi ke zaman dulu gitu. Sekarang TV monoton nggak bisa ya. Sekarang udah harus smart TV. Artinya kemajuan teknologi sesuatu yang nggak bisa lagi kita bendung gitu ya. Dan seperti kemajuan itu nanti benar-benar sudah kemajuannya eksponensial gitu ya. Tahun sekarang dengan tahun depan tuh peningkatannya jauh lebih tinggi lagi. Lalu bagaimana dengan penerimaan pajak? Bagaimana pemerintah? Kalau kita mau sampaikan sekarang, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang menyelenggarakan reformasi perpajakan yang sangat masif. Tidak hanya di regulasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Dian, tapi juga di SDM, di organisasi. Karena kita juga harus mempersiapkan diri Direktorat Jenderal Pajak untuk kokoh dengan kemajuan teknologi yang sangat masif ini. Termasuk juga untuk reformasi di bidang IT kita dan juga data. Nah, kalau udah berbicara tentang data, Ibu Inge biasanya sangat senang menceritakan bagaimana masalah data ini dan teknologi. Sekarang artificial intelligence, Internet of Things memudahkan kita untuk mendapatkan semua data-data tersebut. Jadi gimana peluangnya dengan penerimaan pajak? Artinya, Bu Inge silakan dilanjut untuk data. Siap. Terima kasih Ibu. Oke.
Itu berbicara data nih, saya cerita sedikit bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu kan sekarang sudah menerima secara otomatis data dari berbagai macam instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya. Sudah banyak yang menyampaikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah ini tentunya kami pergunakan sedemikian rupa, kami olah terlebih dahulu supaya nanti bisa dipakai untuk menggali potensi perpajakan. Karena kita nggak mau dibilang mengawasi wajib pajak tanpa data, ya kan? Bukan berarti kami akan mengejar wajib pajak yang itu saja. Tapi kalau kami melakukan pengawasan kepada wajib pajak karena memang sudah ada data yang kami miliki. Nah data itu kami olah sedemikian rupa sehingga bagi tugas pajak itu nanti sudah menjadi satu kesatuan. Misalnya WP-nya A, dia ada data apa saja, nanti dilakukan pengawasan secara menyeluruh. Nah ada satu hal penting yang sebetulnya yang sekarang sedang kami lakukan giat juga sosialisasi. Nanti tanya Budi ada beberapa edukasi tentang NIK dan NPWP. Nah itu dia. Jadi kami memadamkan sekarang NIK dan NPWP karena pas selama ini ternyata kalau kita mendapatkan data dari pihak ketiga itu kan tanpa NPWP banyak gitu kan. Beli mobil mungkin orang nggak tanya NPWP ya zaman dulu nih, atau barangkali beli properti gitu kadang-kadang nggak tanya juga NPWP-nya, atau beli barang mewah ada beli tas mana ada gitu yang mewah-mewah. Tapi mereka ada ditanyakan NIK gitu kan, atau dengan currency yang lain gitu ada KTP pasti ditanya. Nah, itulah makanya kenapa kami mencoba memadankan NIK dan NPWP supaya data yang kami peroleh itu nanti akan lebih mudah untuk kita bandingkan dengan siapa yang sebetulnya memiliki harta tersebut. Tapi jangan lupa yang penting dari NIK NPWP sebetulnya bahwa nanti pelayanan Direktorat Jenderal Pajak akan sangat ditingkatkan melalui NIK NPWP tadi. Kita nggak usah ngapalin nomor NPWP-nya berapa ya, gitu. Kadang-kadang cuma dilihat pada bulan Maret. Dan kalau sudah waktu mau lapor, nah, gitu kan. Nah, permasalahannya MC lupa. Nah, Gak pernah login dulu setahun. Sehingga kalau dengan NIK, nah harusnya itu bisa lebih mudah. Ngapalin satu nomor saja. Dan itu akan berlaku untuk pelayanan-pelayanan yang lainnya. Kemudian mau cerita kayaknya nih, edukasi NIK NPWP seperti apa? Kemudian paling pintar banget untuk edukasinya. Bagian edukasi saya ya. Jadi saya mau menyimpulkan dulu dari jawaban Ibu dua Srikan ini ya. Jadi kalau tadi pertanyaan mengenai peningkatan teknologi bagaimana efek ke penerimaan, tentunya yang paling penting paling basic adalah dengan kemajuan teknologi tentu akan membuat pelayanan lebih mudah, murah dan cepat. Itu kan. Nah, kalau di bidang edukasi tentunya kita rasakan betul manfaatnya bagaimana kemudian kemajuan teknologinya diakselerasi oleh kondisi pandemi. Ya, kita biasanya kalau mau bikin edukasi itu susah banget ngumpulin orang, harus offline gitu ya. Kadang-kadang kita mengundang 100 yang datang cuma 10 ya. Nah, karena kalau kita bicara penerimaan negara maka akar permasalahannya adalah pemahaman. Ya, kalau kita bicara penerimaan pajak tentu harus diawali dengan pemahaman pajak yang memadai. Nah, pemahaman pajak ini tentu harus diawali dengan edukasi yang secara lebih masif lagi. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, kita sering ya dengan link aja sudah hampir setahun ya kita rutin melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM. Nah, ini diharapkan juga nanti akan membantu peningkatan penerimaan negara. Kebetulan betul tadi kata Budian, link aja sudah hampir 1 tahun ini kita gencar melakukan sosialisasi, membagikan edukasi kepada sobat link aja, termasuk juga untuk UMKM terkait dengan edukasi bagaimana sih cara penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sobat link aja. Jadi setiap bulannya kita pasti akan ada dan bisa tinggal ditunggu aja tanggal mainnya kapan sih di sosmed link aja. Nah, mungkin boleh balik ke Mas Rizky nih terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani, Bu Ine, Bu Dian. Apa sih kontribusi link aja yang sejauh ini yang bisa dalam melakukan menggencarkan awareness dalam meningkatkan transaksi untuk penerimaan pendapatan negara? Baik. Ya salah satu bentuknya tadi itu kita buat menu-menu khusus ya, jadi untuk ternyata terbukti transaksinya menaik Bu. Jadi begitu kita sudah sebulan aja kita cek naik sampai double digit loh, maksudnya berarti kan mulai aware ya, customer ternyata ternyata bayar ini tuh, jadi biar nggak salah satu. Kedua ternyata jenis pajak ini ada ya di sini gitu loh, karena kalau ngomongin scale global modul penerimaan negara terlalu complicated ya, makanya yang edukasi itu penting banget. Itu nomor satu, itu salah satu bentuk supportnya media. Kemudian yang tadi baru sampaikan juga, kita mungkin akan terus mengedukasikan ke UMKM sehingga
dengan fitur yang lebih mudah PPH sama PPN itu dipisah gitu kan. Jadi nggak salah segala macam itu pasti akan membantu teman-teman di UMKM juga nih. Sehingga peranan kita ke depannya nanti mungkin kita bisa bareng lagi ada something yang lebih hype lagi nih. Mungkin kita masuk ke milenial, sekarang mereka akan masuk ke masa kerja bentar lagi atau entrepreneur. Sekarang kan lagi zamannya bikin ini sendiri ya, coffee shop lah apa gitu ya. Nah mereka pun juga perlu ada edukasi. Jadinya tidak berhenti sampai di sini. Link aja juga akan terus nih mensupport Dirjen Pajak untuk pembayaran pajaknya lebih tepat waktu dan juga tentu saja sampai ke pelaporannya. Gitu. Terima kasih. Ngomong-ngomong tentang support nih Mas, boleh nggak sih bagi rencana atau proposal berikutnya dari Link aja untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara ini? Oke, ya itu masih sedang kita godok nih Bu ya. Kira-kira nih kita harus bikin program bareng apa nih ke depannya ya, karena memang sekarang kita yang tadi menu itu baru di-revamp baru bulan lalu. Nah itu kita mau optimalkan. Jadi nanti mungkin akan kita buat semacam kayak materi promosi yang menarik gitu ya. Jadi mungkin nanti akan kita highlight ininya produk unggulan lah ya. Jadi mungkin selama ini kan kalau Ibu lihat di belakang nih kita bisa bayar transportasi, beli pulsa segala macam, dan sudah ada muncul tax and monthly bills. Nah taxnya udah kita highlight ya, udah kelihatan kan? Nah tax itu tuh yang memang nanti akan kita coba angkat. Bahwa kita melihatnya juga nggak semata-mata hanya untuk ini aja Bu ya, cuan number one, tapi kewajiban bayar pajak more important seperti itu. Jadinya udah kelihatan sekali teksnya itu bold loh Bu, di atas bold, nah di atas lagi bold, dan makanya kita melihat bahwa memang Link aja kedepannya akan selalu mendukung lah. Kalau kita bisa kolaborasi atau kita ada message yang mungkin bisa dibantu di amplify juga dari kanal-kanalnya Dirjen Pajak juga bisa nih, bahwa pembayarannya bisa lebih aja. Mungkin seperti itu Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky. Jadi langkah apa saja sih kalau misalnya dari Dirjen Pajak sendiri Bu yang dapat diambil atau mungkin dikolaborasikan antar lembaga dengan kementerian lain atau dengan lembaga pemerintahan lainnya yang memang bisa nih untuk mengoptimalkan penerimaannya dan juga untuk semakin memudahkan lagi pelayanan masyarakatnya. Ayo siapa duluan? Sebetulnya sih yang utama tadi sudah bilang Bu Dia, bahwa untuk bisa kita mengajak orang lain membayar pajak dengan ikhlas, dengan senang gitu kan, sebagai wujud gotong royong sebagai warga negara, memang harus paham dulu nih mereka ini gitu kan, paham melakukan edukasi. Nah kami di Direktorat Jenderal Pajak ini ada 46.000 pegawai. Wow. Ada berapa jumlah penduduk Indonesia? Sekitar 250 juta. Bayangkan kalau kami harus mendatangi semuanya atau kami harus mencolek semuanya demi pajak. Tanpa Link aja rasanya kita juga akan mungkin kurang tenaga kita. Jadi kami melakukan banyak koordinasi sebetulnya dengan berbagai pihak untuk melakukan edukasi bersama-sama. Selain tadi mungkin bahwa di Link aja ada channel lain untuk pembayaran, itu merupakan satu hal yang sangat membantu kami. Tapi yang pasti bahwa kita tidak bisa melakukan edukasi sendirian. Kami pasti akan mengajak pihak-pihak lain yang siapapun juga yang apalagi memiliki misalnya UMKM binaan atau punya sobat muda yang barangkali selama ini sudah terus memonitor kegiatan Link aja, atau barangkali anak-anak muda yang selama ini selalu menunggu ada promo apa dari Link aja. Nah gitu kan. Nah kalau mereka sudah melihat sosmednya itu, nah berarti itu merupakan satu kanal juga untuk kami sebetulnya kita kerjasama untuk memberikan edukasi perpajakan. Itu kayaknya ya, ada mau nambahin Kak Ahmad? Saya rasa kalau pertanyaan yang langkah apa lagi selanjutnya bisa dilakukan ya Pak Rizky. Kalau menurut saya gini, ini very dynamic. Dinamis sekali orang dulu mau bayar pajak tau kan harus ke bank, isi formulir ada 5 lembar belakang gitu ya kan, yang ditembusin gitu ya. Kemudian yang satu buat kita, satu tinggal di bank, dan berbagai macam lah. Itu dulu. Kalau sekarang sudah sangat mudah ya. Tadi Pak Rizky sudah menceritakan bahwa kalau bayar pajak di Link aja itu bahkan sudah bisa dipisahkan jenis setorannya, jenis pajaknya dan segala macam. Terus sebegitu mudahnya. Mungkin kalau langkah selanjutnya yang bisa dilakukan juga adalah untuk bagaimana lebih mempermudah lagi bagi para stakeholders ya, bagi pembayar pajak. Ketika dia mau bayar pajak itu sekarang udah di bold katanya ya, kalau di Link aja bold, tax, dan
monthly bills gitu. Bagaimana nanti ketika mereka link aja dengan Direktorat Jenderal Pajak kerjasama melakukan FGD misalnya gitu ya, focus group discussion, apa sih yang bikin kamu lebih gampang lagi untuk bayar pajak gitu. Mungkin ini bisa dilakukan ya, riset bersama supaya lebih mudah lagi bagi para pembayar pajak segampang itu untuk bayar pajak. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Ani. Kalau saya kepikirannya ini ya, Bu Ina, bahwa kita sekarang Direktorat Jenderal Pajak juga sudah mulai melakukan edukasi pajak kepada teman-teman kaum penyandang disabilitas. Oh. Ya, jadi kita sudah mulai sejak tahun lalu ya, dan nanti rencananya bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional di awal Desember, kita akan melaksanakan kegiatan tersebut secara serentak rencananya ya. Doakan semoga lancar ya, Mbak Joshua. Nah, itu tentunya juga menuntut nih, saya membayangkan kira-kira mungkin link aja juga bisa membuat fitur yang memudahkan teman-teman disabilitas untuk melakukan pembayaran pajak. Karena mereka juga kan memiliki hak yang sama ya, memiliki hak yang sama untuk akses informasi ya, kemudian juga kemudahan membayar pajak. Mungkin ada, saya nggak ngerti ya secara teknologinya ya, sehingga mereka bisa nanti melakukan pembayaran pajak melalui link aja juga. Silakan Ibu, silakan. Ini berbicara edukasi nggak pernah selesai Iya, sebetulnya. karena lebar banget. Lebar banget gitu loh. Dan yang namanya website atau portal link aja ini sebetulnya kalau mau ditambahkan dengan info mengenai edukasi perpajakan gitu, tinggal kita sama Budian ya, nanti tinggal dicantumkan di dalam websitenya atau di dalam apapun, nanti di dalam platform link aja sebelum misalnya begitu mereka masuk ke link aja ada, kalau pas tanggal 31 Maret misalnya diingatkan dulu, sedangkan Anda melaporkan SPT Anda, nah baru FP-nya gimana FP-nya? Hasilnya nggak pasportnya? sedangkan Anda lapor SPT, nah begitu katanya sudah, oke lanjutkan ke menu yang Anda pilih. Misalnya seperti itu. Banyak banget yang bisa kita lakukan bersama sebetulnya untuk membantu ke masyarakat. Siap-siap, silakan Ibu. Maaf. Ini karena tadi asik membahas edukasi ya, yang betapa penting edukasi. Saya ingin menyampaikan kepada sobat link aja ya, kalau melihat pemateri ya dari DJW ini jangan lihat kami sudah agak mature ini ya. Jadi kalau tadi Pak Rizky sampaikan bahwa nanti kita akan banyak menggandeng kaum milenial, teman-teman yang punya usaha, yang masih muda-muda, punya kafe dan sebagainya. Kita punya tenaga penyuluh yang jauh lebih muda dan lebih segar dari kami. Jadi jangan khawatir gitu ya, untuk kita semakin menggalakkan, semakin menjangkau teman-teman milenial tadi gitu ya. Ya, nah, mungkin boleh lanjut ke Mas Rizky. Kolaborasi apa sih kalau misalnya dari link aja yang bisa dikembangkan untuk semakin mendukung optimalisasi tadi, baik itu dari sisi pendidikannya atau edukasinya maupun dari sisi penerimaannya sendiri. Ya nanti kolaborasinya tadi idenya barusan muncul juga, kayaknya menarik ya Bu ya. Jadi mungkin para istilahnya apa sih, AR ya atau apa ya, account officer yang masih muda-muda itu ya, mungkin nanti bisa juga ditampilkan nih ya ke acara online seperti ini. Jadi mereka melihat bahwa karena image atau pajak itu kan kayaknya masih serem gitu. Enggak beda-beda. Nah, jadi biar anak-anak mudanya juga tertarik, ternyata pajak itu memang nggak seserem atau nggak seribet yang dikira gitu. Jadi stigma itu yang harus kita inginkan nih ke para calon-calon penerus ya. Mereka bahwa itu pajak itu memang suatu kewajiban dan itu akan mensupport sustainability dari suatu roda pemerintahan lah seperti itu. Dan mungkin sekarang yang kita rasakan udah lebih berasa ya kayaknya, transportasi umum udah oke banget, terutama udah lebih baik ya dibandingkan di area Jakarta dan sekitarnya, mungkin daerah juga. Jadi itunya apa namanya, impact-nya itu mungkin anak-anak sekarang lebih ngerasain ya dibanding kita dulu naik bus ya, bener-bener kan ada apa nggak nyaman, ada copet atau segala macam gitu. Sekarang kan itu semua hasil dari pajak kan ya sebenarnya ya. Jadi udah lebih dinikmatin lah dengan anak-anak milenial sekarang. Jadi harapannya nanti kita bisa bareng nih buat menjangkau yang lebih segmennya link aja juga dengan segmen yang baru-baru masuk dengan punya kewajiban bayar pajak, sehingga program-program mungkin nanti kita ada offline juga ya kalau kondisi pandemi sudah membaik, dan mungkin sekarang dengan model webinar edukasi dan sosialisasi dan cukup lah menurut saya untuk saat ini Bu ya, seperti itu. Jangan lupa juga Mas, Ya. sosialisasi ini juga bakal naik nantinya ke video YouTube kita. Oh, Jadi bakal tersimpan dan bakal bisa diakses nih sama sobat-sobat link aja. Mungkin yang, aduh aku udah bayar pajak belum sih? Atau
aduh aku kayak kangen bayar pajak. Bisa langsung ke YouTube dan kita bisa ngakses ulang nih untuk video hari ini. Dan tentu saja pajak itu merupakan sumber pendapatan, salah satu sumber pendapatan negara, dan kalau misalnya kita bayar pajak, maka seluruh fasilitas negara juga bakal lebih baik lagi nih, yang bisa ditingkatkan, mungkin jalanan akan lebih mulus, lebih memudahkan teman-teman sekalian. Mungkin boleh dari Ibu untuk close statement-nya. Oke, terima kasih Pak Joshua. Kalau saya mungkin satu hal, sebagai warga negara yang baik jangan jadi free rider, kan Wow. gitu. Jangan jadi free rider. Mau menikmati tapi nggak mau berkontribusi, ya kan gitu loh. Maunya jalan enak, maunya sarana prasarana infrastruktur bagus gitu. Tapi begitu mulai suruh bayar pajak dan ngumpet deh. Nah gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi warga negara yang seperti itu. Itu saja barangkali saya. Baik, siap Ibu ini. Silakan Ibu. Untuk dari saya rasa tadi yang disampaikan oleh Bu sudah sangat baik sekali. Dan yang terpenting lagi bagi kita semua adalah harus memahami kalau sekarang kemajuan teknologi sudah sebegitu memudahkan manusia, masyarakat dan bisnis untuk mendapatkan akses keuangan, ya kan, untuk bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah. Jangan lupa bahwa mereka juga harus mengakses informasi tentang perpajakan. Karena kita tidak bisa nih mau bisnis, mau melakukan kegiatan usaha apapun, kita tidak bisa dipisahkan dari perpajakan juga. Silakan Bu. Menyambung dari kata memahami dari Bu Ini itu, maka rajin-rajinlah ikut edukasi perpajakan. Apalagi sekarang ya sudah sangat mudah secara online. Kalau di share linknya diklik, nanti di sana akan banyak wajah-wajah penyuluh yang jauh lebih mudah dan segar, gitu ya. Nah, jadi supaya tadi pemahamannya dapat didapatkan sehingga dalam jangka panjang nanti penerimaan negara akan tercapai. Dengan pajak bisa memeratakan ekonomi juga bagi Ibu. Oh ya, sekalian saya promo di sini ya. Boleh silakan Ibu. Bahwa DJP ini juga punya program rutin seperti ini ya, IG Live dengan nama Tax Live ya, yang hadir menyapa kawan pajak pada setiap Kamis pukul 15 WIB. Jadi di situ bisa banyak sekali informasi perpajakan yang bisa diakses. Sobat Link aja dan juga tadi kawan pajak. Jadi Sobat Link aja, kawan pajak jangan lupa untuk join di IG Live, Tax Live ya. Baik. Ditjen Pajak RI. Ya, mungkin nanti nextnya bisa kolaborasi mungkin dengan YouTuber keren. Dan juga dengan Link aja Bu. Mungkin boleh lanjut Mas Ibi untuk statement closing. Terima kasih. Ya, Link aja akan tetap terus mensupport. Jadi sebagai channel pembayaran kita akan terus melengkapi apabila memang nanti ada apa tadi sampaikan, apabila ada hal untuk mempermudah lagi gitu ya, mungkin akan kita terus tingkatkan. Namanya itu perusahaan teknologi finansial. Teknologi sama finansial ya, pas banget nih ya, gimana caranya kita memudahkan cara pembayaran. Nanti kalau ada mungkin videonya tadi yang buat teman-teman disabilitas, apakah ada model biometrik atau segala macam, kita nggak pernah tahu ke depannya, dan Link aja akan keep up dengan perubahan teknologi tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin demikian dulu untuk IG Live kita hari ini, Sobat Link aja dan juga kawan pajak. Nanti untuk agenda-agenda selanjutnya bisa langsung tune in aja ke sosmed kita ataupun ke sosial media Direktorat Jenderal Pajak. Link aja sendiri bersama bergandengan dengan pemerintah terus berupaya untuk memudahkan Sobat Link aja dan kawan pajak dalam mengoptimalisasikan ataupun memudahkan pelayanan-pelayanan masyarakat yang ada di sana. Sekian dari kami, satukan potensi Indonesia bersama Link aja. Bisa di Link aja.